Kalau kita menyimpang atau mengurangi, dan ini saat sekarang ini banyak yang terjadi, nasib umat Islam yang besar ini, yang mayoritas ini, ya, nasibnya masih dicari nasibnya. Nisabnya sih sudah berlebihan, nasabnya sudah masya Allah, tapi nasibnya yang masih dicari. Sudahlah, urusan nasab biar itu tidak penting bagi kita, biar berjalan. Yang penting mulai para muassis, Mbah Hasim, Syekhana Khalil, Senawi, tidak ada masalah waktu itu. Sekarang ini pun kenapa kita masalahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min khairi ummatin ukhrijat lin-nas alladzina ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa la yardawna bidinil misas. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, syahadatan tunjina yawmaz ziham. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana wa syafi'ana qurrata a'yuna sayyidina Muhammadan asy-syafi'ul musyaffa' yaumil qiyam. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil mukhtar wa alil adhhar wa sabil akhyar adada ni'amil fadhalih. Amma ba'd, hadaratil quramal izza wal ulama al masyayikh al muqaddimatihim al-mukarram Kiai Haji Anwar Mansur, Mustasyar PBNU sekaligus Rais PBNU Jawa Timur, Ketua Umum PBNU Kiai Yahya Khalil Saquf beserta Sekjen, Menteri Sosial Kiai Saifullah Yusuf, Bendahara Bendum Gus Kutfan, Waketum Lora Amin Said Husni, Ketua PBNU Jawa Timur dan seluruh jajaran Tanfidiyah, para pejabat pemerintah yang hadir, Sekda Provinsi Jawa Timur, dari Polda dan Pangdam yang mewakili, Pemprov Jawa Timur dan semuanya, khususnya PJNU Jawa Timur, Syuriatan wa Tanfidiyatan dan lembaga Banom yang hadir rahimakumullah jami'an. Saya tadi sudah BCI ketum agar saya tidak usah nyampaikan, cukup diwakili oleh beliau, karena disambil waktu dan sudah banyak yang disampaikan, tapi tetap dipanggil. Apa ini sebuah kewajiban kalau saya? Para hadirin, para ru'asa Syuriatan Tanfidiyatan se-Jawa Timur rahimakumullah jami'an. Hari ini kita layangkan bayangan pada 16 Rajab pada tahun 2026 yang lalu. Bagaimana kita sih membayangkan sebelum atau detik-detik kelahiran Nahdlatul Ulama. Di saat-saat penunjang dan akses untuk melahirkan sebuah organisasi yang sekarang sudah menggurita, bahkan diakui sebagai organisasi yang terbesar di dunia. Dan kita juga masih terus berusaha untuk mendotkan dunia ini sebagai lambang Nahdlatul Ulama, itu dotnya melintasi gambar dunia. Ini masih dalam perjuangan. Tentu di sana kalau tidak ada juhud dan jihad, khulusun niyah, dan kesungguhan yang prima, istiqomah dan as-sidqu wal amanah, mungkin kita tidak bisa membayangkan dan merasakan NU sudah sedemikian besar, NU sudah sedemikian menjagat raya, tinggal penyempurnaannya. Kemuliaan tentu tetap dimiliki oleh para muassisun. Kemuliaan Nahdlatul Ulama tetap para muassis pemiliknya. Kita ini hanya entah layak disebut sebagai penerus atau apa, karena semua sudah sedemikian rupa. Kita tinggal menikmati. Ibarat bendera sudah dikerek begitu selesai pada puncaknya. Kita tinggal melihat dan menikmati itu semuanya. Tentu tidak ada pikiran kita untuk menurunkan bendera sejengkal pun. Justru pikiran kita harus kita jaga bendera itu. Atas juhud dan jihad para muassis yang sedemikian luar biasa. Di saat minimnya semua penunjang sarana prasarana, sampai melintas, ada sebuah, saya pernah lewat di
untuk menuju ke Termas itu melewati pegunungan yang berliuk-liuk. Dulu jalannya tidak seperti itu. Jalan yang sudah mulus saja membuat mual-mual. Ini sudah bagus, apalagi jalan yang seperti itu. Loh, di balik gunung itu ada komunitas, ada masyarakat. Bahkan di situ ada organisasi Nahdlatul Ulama. Kita belum apa-apanya. Oleh karena itu beruntunglah kita, baik PBNU, PWNU, PJNU, MWC Ranting yang kepengurusannya oleh Allah diikutkan atau nututi lah apa bahasanya itu. Ya, diikutsertakan di dalam kita sedang mensyukuri atas harlah, apalagi ini sudah masuk pada satu abad, meninggalkan satu abad pertama menuju abad yang kedua, dan kita masuk pada tahun kedua dari abad kedua. Ahlan wa sahlan. Ini keberuntungan kita karena kita bisa berbuat di saat harlah-harlah semacam ini, kita bisa memberi sebuah langkah perbuatan, menyematkan, menoreh amalan-amalan yang muncul dari juhud dan jihad keistiqomahan kita ini. Ya, beruntunglah kita semuanya. Ya, yang pada saat ini kepengurusannya mulai tingkat PB sampai ke anak ranting, di dalam suasana kita sedang memperingati harlah daripada Nahdlatul Ulama. Dan kick off ini memang nuktatul intilaknya PBNU di awal kelahiran yang ke-102 Hijriyah ini. Karena kemarin kita merasakan suasana peralihan dari abad 1 ke abad yang kedua. Sekarang kita tentu akan memulai langkah-langkah strategis, ya, program-program yang unggulan untuk mengisi pada 100 tahun kedua, 102 tahun di abad yang kedua ini. Sebuah perjuangan tidak akan pernah tidak ada tantangan. Bahkan risalah Rasulullah SAW, risalah para anbiya dan rasul pun, Al-Quran begitu banyak sekali menggambarkan, bahkan menyebutkan, bahkan menyampaikan apa-apa yang dialami oleh para anbiya dan rasul, terutama para ulul azmi. Bahkan ada ayat yang diulang-ulang agar kita mengerti sejarahnya. Dalam Al-Quran ada ayat menyatakan wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusul ma nuthabbitu bi fu'adak. Masing-masing para nabi dan rasul aku ceritakan padamu Muhammad. Naqussu 'alaik. Apa faedah, tarjed dan keistimewaan daripada menyampaikan kisah sejarah perjuangan para anbiya dan rasul pada Rasulullah, linutsabbita bi fu'adak, untuk mengokohkan, memantapkan hati perjuangan Rasulullah SAW. Apa yang dialami Nabi Muhammad SAW juga dialami para anbiya dan rasul. Begitu juga dalam harlah ini. Sekarang perjuangan Nahdlatul Ulama tidak mudah, tidak enteng. Apalagi di tahun-tahun ini kita banyak bermunculan masalah-masalah besar, ya. Dan itu membutuhkan kesungguhan oleh PBNU. Tapi alhamdulillah satu persatu bisa kita lewati. Masalah Jatman sudah alhamdulillah. Masalah-masalah yang lain. Ya. Jadi kalau muncul ada isu-isu apa MLB atau apa dan sebagainya, itu justru itu masalah yang menurut PBNU hal yang wajar sebetulnya. Tapi kalau mengikuti aturan-aturan yang telah berlaku. Karena MLB itu kan tujuannya untuk memperbaiki. Nah sekarang sepertinya tidak ada yang mau diperbaiki, apa yang perlu diperbaiki? Lalu ada apa dengan kepentingan MLB itu misalnya? Bukan kita itu takut, tapi bagaimana caranya, bagaimana bentuknya hal itu bisa dilakoni dengan. Saya ingat bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan sebuah organisasi dalam hadisnya sahabat An-Nu'man bin Bashir menyatakan inna qauman raqdu safinah faktasamu fa asaba kullun mahallahu atau makanahu fa akhadha rajulun al-fas wa naqara as-safinah fa qalu madza ta'mal madza tasna qala hadza makani asna'u ma syi'tu fa in akhadhu ala yadayhi najaw wa najah wa in tarakuhu ghariqu wa ghariqa. Al hadis atau kama qala Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi menggambarkan sebuah organisasi.
Apalagi organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama yang besar ini, yang terbesar. Itu digambarkan bagaikan bahtera. Penumpangnya macam-macam, kelasnya macam-macam. Nah, akhirnya masing-masing mendapat tiket masing-masing menurut ukuran kelas yang mereka dapatkan. Lalu ada salah satu daripada penumpang, karena mungkin kelasnya di bawah, ingin mengambil air, mengambil kampaknya, mengambil jalan pintas, ingin melubangi perahu ini agar dia mudah mengambil air. Yang lain tahu ini sebuah pelanggaran, ini perbuatan yang membahayakan. Tapi kalau penumpang yang lain ini bersikap tegas, akhadhu ala yadaihi, dipegang, kalau sudah diberikan peringatan tidak bisa, baru diadakan gerakan ketegasan, dipegang, diselamatkan. Maka perahu ini dan semua penumpangnya akan selamat. Tapi kalau dibiarkan dengan alasan ini tempatku, ini hakku, saya boleh punya hak bicara apapun karena ini hak saya. Padahal hak ini akan mengganggu yang lain, mengganggu ketertiban nidhomiyah sebuah organisasi. Kalau dibiarkan, akhirnya ghoriku wa ghoriko. Bukan hanya dia yang tenggelam, tapi semua penumpang yang ada di bahtera di kapal ini akan tenggelam. Jadi amar ma'ruf nahi anil munkar yang merupakan ciri khas daripada dakwah Nahdlatul Ulama tetap harus ditegakkan. Itu bukan berarti kita ini tangan besi, kita ini main soal organisasi keagamaan. Ini agama pun membenarkan hal semacam ini. Oleh karena itu para kiai, ngurus PCN seluruh Jawa Timur, mari momentum harlah yang ke-102 ini kita gunakan untuk menghidupkan kembali ruhul jihad, juhud dan jihad, ya, sebuah niat asyidq wal amanah wal adlu wal istiqamah wat ta'awun sebagaimana mabadi khair ummah yang menjadi pegangan kita untuk bisa bersaing dengan organisasi yang lain. Intinya ma yasluhu hadil ummah illa bisolihi atau illa bima soluha awwaluha. Organisasi sekarang ini tidak akan mencapai kebaikan, menjadi tertib, menjadi nizam kalau kita tidak meniru apa yang telah ditentukan oleh para muassis awal di dalam mendirikan Nahdlatul Ulama ini. Kalau kita ada, ya, dengan gerakan-gerakan seperti gerakan-gerakan yang ada, kita akan menjadi organisasi yang solihah, organisasi yang terus akan berkembang. Tapi kalau kita menyimpang atau mengurangi, dan ini saat sekarang ini banyak yang terjadi, nasib umat Islam yang besar ini, yang mayoritas ini, ya, nasibnya masih dicari nasibnya. Nisabnya sih sudah berlebihan, nasabnya sudah masya Allah, tapi nasibnya yang masih dicari. Sudahlah urusan nasab biar itu tidak penting bagi kita, biar berjalan. Yang penting mulai para muassis Mbah Hasim, Syekhana Khalil, Senawi, tidak ada masalah waktu itu. Sekarang ini pun kenapa kita masalahkan? Kenapa kita masalahkan? Jadi itu antara lain, kalau kita ingin sukses, maka apa yang ada pada awal kita tetap perjuangan, kita tetap lakukan. Kita saat ini mikir nasib, ya. Nasab sudah lewat, ya, nisab sudah berlebihan, tapi yang ambil orang lain. Mari nasib ini kita, insya Allah PBNU akan mikir nasib semua umat ini. Selamat, berharlah semoga Allah memberikan kekuatan dakwah, kekuatan gerakan kita, semangat, ya, sehingga kita menjadi santri yang sangat dicintai oleh Mbah Hasim, Syekhana Khalil dan Imam Nawawi. Demikian, kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.